Halo, selamat pagi saudara. Kami menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Sulsel. Bersama saya Panca Rizky. Nah, sebelum kami mulai mewakili seluruh tim Sapa Sulsel dan Kompas TV Makassar, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk Anda pemirsa setia Sapa Sulsel, sehingga program acara ini telah dinobatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan sebagai pemenang kategori program talk show televisi terbaik di ajang KPID Award 2023. Sebuah kategori yang juga telah kami menangkan pada 2021 lalu. Dukung terus agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Anda, pemirsa Kompas TV Makassar. Baik saudara, langsung saja kita mulai Sapa Sulsel edisi kali ini. Saudara, mempelajari ilmu bela diri dianggap penting oleh sebagian orang. Salah satu seni bela diri yang patut dipelajari yakni Shorinji Kempo yang merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang. Shorinji Kempo ini diyakini memiliki manfaat seperti memperkuat mental. Lantas apa saja menariknya Shorinji Kempo ini dan bagaimana popularitas seni bela diri Kempo di Sulawesi Selatan sendiri? Hal ini akan kita bahas bersama Siti Aisyah, Ketua UKM Shorinji Kempo Unhas. Selamat pagi, Aisyah. Pagi, Kak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Dan juga telah hadir bersama kami Nasya Putri Amanda, pengurus UKM Shorinji Kempo Unhas. Selamat pagi. Puput ya panggilannya? Iya, Puput. Oke, Puput sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, alhamdulillah. Nah, kita bahas awalnya dari Kempo nih. Kempo ini kan banyak yang kadang sulit membedakan dengan karate gitu. Nah, sebenarnya bedanya Kempo dengan karate apa sih? Beda Kempo dan karate itu mungkin di latihannya dan bagian-bagian yang kita pelajari. Oke. Mungkin seperti kalau di Kempo itu kita lebih mengutamakan menghindar daripada kita menyerang. Jadi di sini itu kita tidak ada yang saling menyakiti. Oke. Karena kita lebih mengutamakan menghindar serangan lalu membalas. Jadi kita kayak masih aman-aman saja. Baik. Tapi kalau dari segi gerakannya, ini bedanya apa? Kalau sama karate itu kan sama-sama dari Jepang ya. Perbedaannya kemungkinan cuma beda sedikit saja. Kayak semacam misalkan gerinya. Kan geri itu kan tendangan. Di karate juga dinamakan geri. Kemungkinan arah sasarannya itu ada agak sedikit berbeda walaupun sama namanya. Tujuan dari Kempo ini kan sendiri untuk menghindari lawan gitu ya. Nah, teknik-teknik yang ada di Kempo sendiri itu seperti apa, Aisyah? Seperti tendangan, pukulan, sama tangkisan. Tapi sebelum kita lakukan itu semua, ada yang dikatakan furiko. Furiko itu menghindar. Oke. Jadi sebelum kita melakukan kayak pukulan, tendangan, tangkisan, itu kita lebih mengutamakan menghindar. Baik. Baru dilakukan gerakannya. Oke. Nah, Puput sendiri belajar Kempo dari kapan sih? Kalau saya sendiri dari 2017. 2017? Iya. Itu dari umur berapa? Dari kelas 3 SMP kalau tidak salah. Kelas 3 SMP? Iya. Nah, menarik nih. Kenapa tertarik belajar Kempo awalnya? Kalau saya sendiri dulunya itu saya sempat semacam adalah kalau SMP kan biasa kayak ada ekstrakurikuler, terus ditambah lagi memang semangat belajarnya di olahraga. Oke. Dari SMP. Dari SMP tertarik belajar karena olahraga itu ya. Nah, kalau Aisyah sendiri? Kalau saya sendiri itu kan kita ini anak rantau. Oke. Oh, dari mana asalnya? Ya, saya asal dari Wajo. Dari Sengkang. Wajo, oke. Ya, karena kita anak rantau, apalagi kita cewek ya, baru kita lagi di kota besar, Makassar, jadi kita perlu kayak penjagaan diri. Jadi itulah apa alasan saya ingin belajar bela diri, untuk melindungi diri. Oke. Nah, sejauh ini Aisyah sudah belajar dari kapan? Semenjak masuk kuliah. Jadi semenjak masuk kuliah baru belajar Kempo gitu ya? Sekitar 2 tahun. Oke, pertanyaan yang sama, kenapa Kempo? Kenapa nggak karate atau apa gitu? Memang sih mungkin sudah sering kita dengar ya bela diri yang lain-lain kayak taekwondo apa. Tapi saat masuk kuliah ini baru pertama kali dengar yang namanya Shorinji Kempo. Jadi kayak tertarik dan mau tahu apakah ini Shorinji Kempo sebenarnya. Penasaran gitu ya? Ya, penasaran. Oke, nah tadi Aisyah bilang untuk jaga diri nih kalau di kota besar. Kira-kira udah pernah dipraktekin belum nih? Alhamdulillah belum sih ya. Oke. Cuma hanya untuk latihan-latihan saja. Oke, sekarang semester berapa Aisyah? Sekarang sudah semester 5. Nah,
Kempo ini sendiri kalau karate kan ada tingkatannya tuh dari sabuk. Nah, kalau Kempo sendiri seperti apa? Kalau Kempo sendiri juga ada tingkatan, Mhm. kayak dari putih, terus kita naik ke kuning, baru merah, hijau, biru, coklat, lalu hitam, dan di atas hitam itu masih ada lagi tingkatan. Kayak 1 dan, 2 dan, sampai 7 dan. Iya. Oke. Nah, berarti Puput sendiri sudah sabuk biru nih. Iya. Sedangkan Aisyah sabuk Merah. merah. Oke. Nah, kemudian untuk naik tingkatan tuh ada prosesi atau ujian gitu? Iya, ada ujiannya. Setiap 3 bulan sekali itu biasanya diadakan ujian. Oke. 3 bulan sekali diadakan ujian. Ujiannya itu berupa apa? Biasa dari teknik dasar dulu nih. Kalau misalkan putih naik ke kuning itu teknik dasar kayak diuji dulu tendangan, terus tangkisan, pukulan. Ada lagi dinamakan wasa itu kayak percampuran gerakan antara geri, tangkisan sama pukulan. Jadi total antara sabuk yang putih sampai ke yang paling tinggi itu, misalnya sabuk hitam ya yang paling Iya. tinggi ya. Iya. Nah, itu makan waktu berapa lama tuh? Misalnya diseriusin nih untuk belajar Kempo, itu bisa berapa lama? Sebenarnya tergantung dari orangnya sendiri ya, Kak. Soalnya bisa sampai 5 tahun, ada yang juga mungkin sampai 10 tahun baru bisa naik dan 1. Itu tergantung dirinya sendiri. Kalau memang dia kayak bertekad untuk terus latihan, itu pasti bakalan bisa untuk dia dapat sabuknya. Karena semakin tinggi tingkatannya, maka semakin susah juga apa yang dipelajarinya. Oke. Nah, kemudian ketika Kempo ini diujiankan gitu, atau katakanlah untuk latihan, perlengkapannya sendiri selain baju, sabuk, itu apa-apa? Kalau untuk ujiannya sendiri, kita pasti gunakan matras. Dan Pakai pengaman nggak? enggak sih kalau untuk ujian, karena kan hanya gerakan Iya. dasar sama yang kayak wasa, tidak perlu pakai alat tambahan Oke. kalau untuk ujian. Untuk ujiannya. Iya. Tapi kalau bertanding pakai ya? Ya, wajib Oke. itu. Nah, itu wajib. Oke, Ya. Puput pernah bertanding berarti? Ya, alhamdulillah pernah. Nah, Puput, ketika pengalaman bertanding itu alat-alat yang dipakai apa-apa aja tuh? Ada head protector, ada hands glove, ada body protector, terus ada yang dinamakan kintekido untuk pelindung kemaluan. Itu saja, Kak. Oke. Nah, setahu saya nih, kalau pakai perlengkapan seperti itu kan pasti berat tuh. Head protectornya, kemudian body protector ya sebutannya. Nah, itu vibes antara bertanding dan berlatih itu gimana sih? Cerita dong pengalaman kamu. Sebenarnya vibes-nya tuh beda sekali, Kak. Karena Oke. kalau pas berlatih itu kan mungkin sama teman ya. Kalau pas di pertandingan, ada pertandingan itu, kita tidak kenal itu orang. Terus tiba-tiba kita mau bertanding, mau fight. Kayak domba-domba lah. Iya, nervous gitu ya. Domba-domba sekali, Benar, nervous benar, benar. sekali. Oke, oke. Terus ya campur aduk pikiran mau bagaimana, sudah apa yang kita latihkan itu sebenarnya bisa buyar kalau misalkan kita terlalu gugup di dalam area pertandingan. Oke, faktor mental juga pengaruh Iya, gitu itu ya. Kalau olah mental ya buyar deh tuh, Iya. sebagus apapun tekniknya. Iya. Oke, nah 2 orang teman saya ini tergabung dalam satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa bernama Sorinji Kempo Unhas. Nah, seperti apa UKM-nya? Nah, kita bahas itu saja deh. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda. Saya Anda menyoroti kegiatannya, kebijakannya. Itu adalah hak presiden. 2 arah.
setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Sorinji Kenpo Unhas. Nah, kita bahas soal UKM-nya nih sekarang. Aisyah sendiri adalah ketua dari UKM ini. Ya. Nah, ini UKM yang berdiri dari kapan sih di Unhas? Sekarang itu Sorinji Kenpo sudah ke 32 tahun. 32 tahun? Ya. Wah, berarti banyak banget alumni yang pernah bergabung ya di Sorinji Kenpo. Sudah banyak. Itu kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama UKM ini? Untuk UKM sendiri itu pasti perekrutan anggota ya, untuk melanjutkan kepengurusan ini. Oke. Dan itu juga akan dilakukan latihan setiap 3 kali seminggu. Dan pasti ada juga untuk diksarnya, pendidikan dasarnya, untuk mereka bergabung di UKM Sorinji Kenpo. Oke, itu tempatnya di mana? Untuk latihannya itu di Universitas Hasanuddin, di gedung PKM. Di gedung PKM Universitas Hasanuddin? Ya. Oke. Dengar-dengar buka juga latihan untuk orang luar ya? Iya, dibuka untuk umum, untuk dari anak kecil sampai orang dewasa. Berarti bukan cuma mahasiswa Unhas, tapi umum juga bisa gitu ya? Iya. Oke, nah itu kalau misalnya ada pemirsa Sapa Sulsel nih yang tertarik untuk ikut, itu prosedurnya gimana? Kami menyediakan pendaftaran online dan juga pengambilan formulir langsung di Sekretariat UKM Sorinji Kenpo. Daftar online-nya gimana? Daftar online-nya itu bisa kunjungi IG kami Sorinji Kenpo, dan di situ tersedia link untuk pendaftarannya. Oke, di bio dari akun Instagramnya Sorinji Kenpo Unhas ini ya? Betul. Oke, nah di Sorinji Kenpo Unhas ini ada berapa banyak atlet sih yang bergabung? Lumayan banyak sih Kak, bukan hanya dari Universitas Hasanuddin saja, ada juga dari Universitas Negeri Makassar yang jadi pengurus di dalamnya. Oke. Ada berapa orang, ada lebih dari berapa orang Aisyah? Banyak ya, ada banyak sekali Kak. Puput sendiri sudah bertanding berapa kali sejauh ini? 5 kali Kak kayaknya. Sudah 5 kali? Iya. Oke, prestasi yang pernah didapatkan apa-apa aja? Prestasi yang pernah didapatkan baru-baru ini saya juara 3 randore 55 kg. Wow, oke. Terus waktu 2018 itu embu berpasangan putri juara 2, terus embu berpasangan campuran juara 3. Oke, ini kan tadi disebutkan banyak nih kelasnya, ada siapa apa tadi? Randore Kak. Randore, embu. Kemudian apa aja sih sebenarnya semuanya? Kalau randore itu fighter Kak. Fighter, oke, wow. Kalau embu itu dia kayak seni. Seni. Gerakan seni dari campuran gerakan dasar yang dibentuk dalam sebuah yang dinamakan embu. Oke, kayak kata kalau di kalau di karate gitu kata. Ya. Oke. Nah, kemudian dari Aisyah sendiri, selain Puput, prestasi dari atlet di UKM-nya Aisyah ini apa-apa aja? Sudah banyak ya alumni-alumni, seperti dia jadi atlet PON. Oh, wow. Kemarin baru-baru ikut Prapon, ada juga atlet Pomnas, ada Popnas, bermacam banyak Kak. Banyak berarti prestasi yang sudah diukir oleh UKM Sorinji Kenpo Unhas ini ya. Oke. Nah, Puput, saya mau cerita sedikit dong. Ini kan udah 5 kali bertanding, pasti banyak suka dukanya. Nah, pernah cedera nggak sih selama bertanding Kenpo? Kalau cedera sih pasti pernah Kak. Oke, itu apa yang dialami? Biasa memar-memar, karena kalau fighter kan biasa kayak benturan antara kaki dengan kaki. Nah, itu. Oke, tulang kering gitu ya? Iya, Oke. itu biasa benturan baru-baru sembuh dari benturan itu, karena kan biru besar. Terus biasa juga biru-biru di tangan. Kalau embu itu biasa biru-biru di tangan, ada juga biasa kalau misalkan kalau fighter itu kan biasa ada yang namanya pukul muka ya. Ya, biasa kalau itu di uppercut gitu ya? Ya, uppercut langsung oleng gitu. Oleng langsung pusing mau jatuh gitu. Oke. Nah, itu kamu ngalamin itu masih tetap lanjut atau gimana? Biasa stop dulu sebentar, 5 detik. Kayak fokusin diri dulu, terus langsung lanjut lagi Kak. Karena kalau gitu ya? Karena kalau biasanya kalau sudah tidak kuat begitu, biasa langsung di stop sama wasit. Dan itu biasa kayak dimasukkan sebagai pengunduran diri.
Cuman ketika habis kena pukulan tuh kan sakit tuh. Iya. Itu kamu untuk ngelanjutin itu bertanding gimana tuh kamu nguat-nguatin dirinya? Karena kan pasti kepikiran dong sakitnya segala macam. Biasa sih kalau kayak gitu ada supporter yang di belakang yang biasa kasih semangat, makanya itu yang buat saya selalu bilang, oh saya harus bangkit nih, karena kalau tidak bakalan nanti saya dianggap sebagai pengunduran diri. Peraturan di Kempo ini seperti apa sih? Kalau di peraturan pertandingannya sih sebenarnya untuk randore itu ada beberapa. Yang pertama itu sebenarnya kalau lagi fighter nih ya Kak, terus tiba-tiba ada yang misalkan tidak dominan untuk memukul, itu bisa dinamakan yoshikachi. Apa itu? Kalau misalkan saya sama dia ya bertanding fighter, terus tiba-tiba saya yang lebih unggul untuk menendang, mukul gitu ya? Atau memukul, terus dia mundur-mundur terus tidak ada pergerakan. Nah itu kalau diberhentikan itu namanya yame kan, terus wasitnya pasti bilang yoshikachi karena saya lebih unggul untuk dominan untuk memukul dibandingkan dia. Berarti tidak ada perlawanan gitu ya? Iya, dia tidak ada perlawanan gitu. So, yoshikachi istilahnya. Ya, yoshikachi. Oke, selain itu apa lagi peraturannya? Pelanggaran deh. Kalau pelanggaran itu biasa batsu. Kalau kaki kena bagian kepala. Oh, itu nggak boleh? Itu nggak boleh. Oke. Karena biasa kan kalau randori itu sebenarnya sistem poin. Dia ambil di sini, di bagian sini ya. Middle kick gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau misalkan sampai kena kepala, ditegur 1 kali peringatan. Kalau sampai sudah 2 kali peringatan ditegur, bisa-bisa dikeluarkan dari pertandingan. Oke, berarti tidak ada sistem high kick di Kempo? Tendangan tinggi gitu? Tidak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia Cuman sebatas batas sini. pinggang aja Pinggang. ya? Oke, gitu-gitu. Kemudian yang saya tertarik nih, Kempo ini kan dikatakan seni bela diri yang lebih baik menghindar nih daripada menyerang. Nah, itu kalau bertanding gimana dong? Dua-duanya menghindar jangan ya? Kita biasa kayak menggunakan sistem hati nih. Kalau di pertandingan dibilangnya sistem hati karena siapa yang lebih kuat bertahan, dia pasti yang akan menang. Seperti contohnya saya sama dia nih bertanding, fighter. Terus tiba-tiba di antara kita nih ada yang kayak masih tetap untuk tetap diam, saya bertahan gitu. Kita bagaimana caranya kita untuk mencuri itu supaya dia lebih dulu untuk menyerang. Dan kita lebih kita mancing gitu. Makanya setiap randori itu makanya diutamakan untuk lebih baik kita bertahan, karena setiap pancingan yang kita ambil itu otomatis sudah ada 1 poin yang bakal bisa kita curi. Kan pada saat dia mau mancing mogeri, itu otomatis bagian sini kan pasti terbuka kan. Kita punya peluang untuk bisa naikkan geri dan kita mendapatkan 1 poin. Kalau biasa disebut tuh wasari. Wasari, Ya. Oke. Itu dia kenapa olahraga ini disebut juga untuk memperkuat mental gitu ya. Ya. Untuk karena ketika di arena kita betul-betul dilatih untuk bertahan gitu ya. Ya. Selain bertahan mancing juga nih. Ya. Oke. Kami masih akan kembali membahas tentang Kempo. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel masih di Kompas TV, independen, terpercaya. Nah, Aisyah sudah menjadi ketua UKM ini dari kapan? Dari bulan 12. Pelantikannya itu di bulan 2. Sejauh menjadi ketua UKM ini, Aisyah melihat animo masyarakat, apalagi kan dibuka untuk umum nih, Sorinji Kempo. Nah, Aisyah melihat animo masyarakat atau antusiasme masyarakat untuk belajar Kempo di Makassar sendiri itu seperti apa? Kalau dari sepanjang saya menjadi ketua ini, alhamdulillah antusias masyarakat itu kepada bela diri ini tuh lumayan ya Kak, karena kayak rata-rata itu yang ikut itu kayak anak-anak kecil. Dan orang tua mereka itu yang kayak lihat, oh kayak mungkin ini bagus, jadi mereka kasih masuk anak-anak mereka. Jadi kayak setiap bulan itu biasa ada masuk lagi, bertambah lagi. Nah, kalau Puput sendiri sejauh ini mewakili kampus atau Makassar nih? Saya mewakili mana saja. Oke, mewakili mana saja. Tapi selama bertanding, yang Puput lihat antusiasme penonton misalnya atau atlet-atlet yang ikut untuk meramaikan event Kempo seperti itu gimana? Antusiasnya bagus sih Kak, karena dapat respon positif juga dari masyarakat. Semenjak mungkin tahun 2023 ini Kempo sudah melesat ya. Di Sulsel perkembangan sudah jauh lebih bagus dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Oke, apa yang kamu lihat sehingga kamu berani mengatakan bahwa ini melesat jauh? Jumlah peserta kah atau seperti apa? Jumlah pesertanya bertambah dan medali yang didapatkan juga sudah naik pesat dibandingkan tahun kemarin. Oke, rencana kamu untuk kedepannya ikut apa lagi nih? Insya Allah saya mau ikut Pra-Porprov, kemudian Porprov Kak. Tahun depan. Ya. Good luck ya nanti kamu harus mengharumkan nama Sulsel nih. Iya. Oke. Nah, Aisyah, tadi dikatakan animo dari masyarakat sudah melesat tinggi nih. Tapi dari pemerintah sendiri kamu melihat didukung nggak sih olahraga seperti ini? Kalau dari pemerintah sendiri ini menurut saya didukung sih Kak. Karena kan kalau ada kayak kejuaraan di luar itu biasa kita juga minta tolong di pemerintah. Kayak misalnya dan itu dipermudah ya? Ya, dan biasa juga tapi untuk Sorinji Kempo sendiri itu yang paling membantu itu sebenarnya dari PT Tonasa. Ya, karena kan kami juga sering adakan kejuaraan toh Kak. Setiap tahunnya itu kami adakan kejuaraan dan biasanya itu dibantu oleh pemerintah dan juga dibantu oleh PT Tonasa. Nah, perspektif kamu sendiri sebagai mahasiswa yang mengambil unit kegiatan mahasiswa Sorinji Kempo ini untuk kemudian masyarakat lebih mempopulerkan atau lebih menerima olahraga yang satu ini, itu seperti apa? Apa sih yang harus dilakukan generasi kita untuk melestarikan nih olahraga-olahraga semacam ini? Mungkin menurut saya kita lebih kayak memperkenalkan, lebih memperluas lagi jajarannya, maksudnya memperluas lagi bilang titik-titik di sini ada Kempo, ditambah lagi karena kan kayak taekwondo kan kayak di mana-mana itu ada. Jadi kayak mungkin untuk Kempo sendiri itu lebih diperluas lagi. Baik, itu dari kamu, dari Puput. Ya. Kalau dari saya sendiri sih dari sudut pandang atlet deh. Sebenarnya karena kan Kempo sendiri mungkin kalau kita sebutnya dojo ya, sama seperti karate. Dojo di Sulsel ini cuman ada beberapa dan harapan saya sih untuk lebih kepada diperluas lagi lah dan diperbanyak itu dojonya supaya agar atlet seperti saya ataupun yang lain itu lebih mudah untuk mencari tempat latihan. Karena mengakses wadahnya gitu mengakses wadahnya. Karena kalau misalkan kalau rumahnya yang jauh
di Rapocini ya misalkan. Terus dia latihannya di UNAS kan lumayan jauh kan. Oke. Iya, jadi itu solusi dari kamu ya. Iya. Kayaknya itu deh yang harus dilakukan. Iya. Nah, terakhir saya mau kamu ajak dong Aisyah, pemirsa Sapa Sulsel yang nonton untuk ayo dong ikut Kempo. Apalagi kamu kan mengatakan bahwa ini penting nih untuk olahraga bagi wanita terutama untuk bisa bela diri, untuk bisa defense kita self defense gitu. Nah, silakan deh. Ya, untuk teman-teman di rumah mungkin bisa untuk ikut, untuk kenal dengan bela diri Sorinji Kempo karena ini sangat-sangat berguna untuk kita, apalagi untuk perempuan, untuk menjaga diri kita dari bahaya yang tidak diduga-duga. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih kalau begitu Aisyah, Ketua UKM Sorinji Kempo Unahas, dan Puput juga sudah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel hari ini. Sukses UKM-nya dan pertandingannya nanti, good luck ya. Pokoknya harus menang, harus membawa nama Sulsel dengan baik. Oke. Nah, saudara, sekali lagi kami mewakili seluruh tim Sapa Sulsel dan Kompas TV Makassar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Anda pemirsa setia Sapa Sulsel, sehingga program acara ini telah dinobatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulsel sebagai pemenang kategori program talk show televisi terbaik di ajang KPID Award 2023. Dukung kami agar dapat terus memberikan yang terbaik bagi Anda, pemirsa Kompas TV Makassar. Saya Panca Rizky undur diri, terima kasih, sampai jumpa.